Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat kepada Bu Haji Paikotul Hima SE selaku penguji sidang plus wali kelas 11 PB1 dan teman-teman sekalian yang menonton video ini. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk mempresentasikan laporan prakerin pada PT Taruna Persada kurang lebih selama 2 bulan, terhitung dari tanggal 1 November 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. Baik, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu pada identitas siswa. Nama saya Naila Puspita, nomor induk siswa 212210327. Saya lahir di Jakarta tanggal 5 Oktober tahun 2005. Alamat saya di Kampung Kalibaru, RT 2 RW 5, Desa Sukatenang, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi. Program keahlian saya yaitu perbankan syariah. Dan tempat saya melaksanakan prakerin pada PT Taruna Persada. Adapun identitas perusahaan yang saya tempati prakerin yaitu nama perusahaannya adalah PT Taruna Persada yang beralamatkan di Jalan Boulevard Hijau Sentra Niaga 2, Blok SN2, nomor 25 sampai 26, RT 1 RW 4 Pejuang, Medan Satria, Kota Bekasi. Status perusahaannya adalah swasta, nomor teleponnya tersedia, pimpinan perusahaannya adalah Bu Novi Kristijanti. Adapun bidang usahanya yaitu menangani pekerjaan konstruksi dan mesin produksi untuk otomotif. Selanjutnya latar belakang prakerin. Apa sih prakerin itu? Praktik kerja industri atau prakerin merupakan program yang dilaksanakan dengan tujuan untuk bisa melatih kemampuan siswa dalam dunia industri. Dengan adanya prakerin, siswa dapat mempersiapkan dirinya dengan pengalaman, kemampuan, keterampilan, terutama bidang teknologi dan ilmu pengetahuan. Selain itu, prakerin juga merupakan syarat kelulusan siswa SMK untuk mengikuti ujian LSP. Landasan hukum prakerin juga ada dalam pasal 6 ayat 1 Permendikbud 50 tahun 2020 tentang PKL bagi peserta didik yang dilaksanakan di dunia kerja di dalam atau luar negeri. Penyelenggaraan PKL dilaksanakan secara luring dan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990. Selanjutnya ada tujuan prakerin. Jadi, tujuan prakerin berarti apa yang dituju adanya pelaksanaan praktek kerja industri, diantaranya meningkatkan kemampuan karakter dan budaya kerja yang berkualitas, membekali siswa dengan pengalaman yang didapatkan di tempat prakerin, membentuk mental siswa menjadi pekerja keras, dan menyiapkan kemandirian siswa untuk bekerja atau berwirausaha. Setelah melaksanakan kegiatan praktek kerja industri, maka manfaat yang dapat kita rasakan untuk kedepannya diantaranya yang pertama, menciptakan tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan, keterampilan, serta semangat untuk bekerja. Yang kedua, melatih proses belajar terutama pengembangan skill. Dan yang ketiga, menciptakan SDM yang tangguh dalam menghadapi perkembangan zaman sekarang. Untuk penyusunan laporan ini, metode pengumpulan datanya yaitu melalui pengamatan atau observation, yaitu dengan cara menulis secara langsung tempat yang diamati. Kemudian studi pustaka, yaitu diambil dari beberapa media baca. Lalu wawancara, yaitu bertanya kepada pembimbing perusahaan, guru pembimbing sekolah, dan senior penulis laporan PKL sebelumnya. Percobaan dan dokumentasi. Selanjutnya, di sini ada sejarah singkat perusahaan PT Taruna Persada. Berawal dari sebuah usaha dagang pada bulan Agustus tahun 1996, CV Taruna Jaya Logam berusaha memenuhi kebutuhan pada sektor industri dan dunia otomotif yang berupa suku cadang untuk mesin produksi dan otomotif pada saat itu.
Seiring perkembangan dunia industri, maka CV Taruna Jaya Logam mengembangkan perusahaannya menjadi PT Taruna Persada. Selain itu, PT Taruna Persada terdiri dari dua divisi. Divisi 1 untuk menangani pembuatan mur dan baut untuk otomotif, dan divisi 2 untuk menangani pekerjaan konstruksi seperti menangani pembuatan mesin-mesin produksi dan suku cadang. Lalu di sini ada visi misi perusahaan. Visi itu apa yang ingin dicapai oleh perusahaan tersebut, yaitu merubah wujud limbah menjadi produk yang mampu bersaing dalam pasar nasional maupun internasional dan menjadikan perusahaan sebagai pengelola limbah terbaik di Indonesia. Dan misinya yaitu mengembangkan teknologi yang tepat guna lebih ramah lingkungan dan mengembangkan sumber daya yang memiliki integritas dan kompetensi. Berikut adalah struktur organisasi perusahaan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Namun, job desk saya di sini adalah membantu admin galvanis dalam membuat surat jalan barang, membuat label produk, dan menggandakan dokumen. Kemudian di sini ada jadwal prakering. Selanjutnya kegiatan prakering. Di antaranya yang pertama, mengganti jurnal harian mesin yang dilakukan setiap hari dan secara berurutan, mulai dari mesin milling, mesin punch, mesin CNC, mesin bor, mesin giling, mesin buffing, mesin turret, mesin heading, dan yang terakhir adalah mesin checking. Yang kedua, menginput data surat barang datang beserta nomor surat perintah kerjanya, menginput data kilometer bensin, menginput data pengembalian barang, menginput data sigmat, menginput data hasil laporan kerja produksi, menginput data pengambilan barang, dan menginput label produk. Yang ketiga adalah menerima dan melakukan panggilan telepon. Telepon itu biasanya datang dari konsumen ataupun dari karyawan atas. Karena saya melakukannya di ruangan bawah, jadi karyawan atas terkadang menelpon ke bawah, lalu saya akan menyampaikannya kepada yang bersangkutan. Dan kegiatan yang saya lakukan biasanya adalah menggandakan dokumen seperti surat jalan dan label produk. Jadi, kesimpulan dari kegiatan praktek kerja industri yaitu sangat bermanfaat bagi siswa-siswi untuk memperkenalkan pada dunia kerja yang sesungguhnya, sehingga ketika lulus kelak sudah siap bekerja, karena telah memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup untuk bekerja. Prakrin merupakan pengalaman yang sangat berharga, karena mendapatkan ilmu baru, mencoba pengalaman baru, mengetahui cara menyelesaikan tugas dengan baik dengan mengatur waktu deadline yang dibutuhkan, dan juga lingkungan yang nyaman dengan para karyawan yang sangat ramah dan mempunyai solidaritas yang tinggi. Tentunya, setiap praktik kerja industri masih ada kekurangan, dan apa saran dari saya? Yang pertama, kepada para siswa-siswi agar mempersiapkan diri dengan lebih menguasai pelajaran agar dapat memudahkan dalam melaksanakan prakering di perusahaan. Terus berusaha dan jangan putus asa. Kepada pihak sekolah, penulis berharap adanya kunjungan industri untuk para siswa guna untuk menyesuaikan diri sebelum melaksanakan prakerin, karena untuk menjadi gambaran para siswa sebelum turun ke dunia industri. Kepada pihak perusahaan, tidak perlu sungkan kepada peserta prakerin untuk memberikan tugas, tetapi dengan arahan terlebih dahulu. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Never stop learning because life never stop teaching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.